Karena semua orang yang pakai logika tidak akan percaya bahwa dia punya ijazah asli. Halo Sobat Doder, apa kabar Anda hari ini? Senin 22 Juni 2026. Terima kasih Anda kembali menjumpai kami berdua di FN Channel. Assalamualaikum Cak Dodo, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan juga pemirsa di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya pagi hari ini Cak Jarod? Wah, Cak Dodo, ini perang makin terbuka Cak, antara geng Solo dengan suara publik yang mempersoalkan penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa dalam kasus fitnah dan pencemaran nama baik yang diajukan pelapor Jokowi. Anda jangan tanya nama baik Anda yang dicemarkan, gitu Cak Dodo. Emang masih punya nama baik Pak Jokowi selama bertahun-tahun diobok-obok oleh masyarakat Indonesia karena ketidakjujurannya, karena berselingkuh dengan polisi untuk menutupi dugaan kebohongannya. Jadi kalau emang masih punya nama baik, gunakan cara-cara yang baik, gunakan proses yang baik untuk menegakkan hukum, bukan dengan cara kucing-kucingan, bukan dengan cara tidak adil dan hanya menguntungkan pihak kelompoknya Jokowi dan merugikan kelompok yang mempertanyakan ijazah itu. Jadi gunakan hukum itu secara fair, termasuk juga Jokowi, kalau namanya baik, buka segera ijazah itu, jangan selalu ditutup-tutupi. Saudara, dalam debat terbuka di sebuah stasiun televisi, ini perang benar-benar terbuka, Cak Dodo. Otak Pandora sedikit demi sedikit terungkap juga. Kenapa? Ini geng Solo kurang ajar. Pengacara Roy Suryo menyebutkan, mempersoalkan kenapa Andi Aswan ya, orang geng Solo, kok bisa mendapatkan kopian P21, sorry. P21 itu hanya diterima oleh orang yang bersangkutan, artinya hanya Roy Suryo dan Dr. Tifa. Begitu ya, Dodo? Ya itulah sekali lagi ketidakadilan dan keberpihakan polisi. Polisi itu dibayar oleh pajak rakyat, termasuk pajak yang dibayar oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa. Tetapi polisi menggunakan kekuasaannya dan kekuatan untuk memusuhi rakyat, untuk memusuhi orang yang tidak sepaham dengan Geng Solo. Jadi sebetulnya ketidaknetralan dan juga keberpihakan polisi itu terjadi tidak hanya sekedar mereka membocorkan EP21 kepada para termul. Dari sejak awal ketika Roy Suryo dan teman-teman melaporkan ijazah Jokowi, kemudian diputuskan secara sepihak oleh Barreskrim bahwa ijazah Jokowi asli. Kemudian justru mereka menggunakan orang-orang termulnya, menggunakan para loyalis Jokowi untuk melaporkan balik Roy Suryo dan teman-teman melakukan pencemaran nama baik dan fitnah. Nama baik yang mana dan fitnah yang mana? Fitnah katanya ijazahnya palsu. Lihat, tunjukkan dulu kalau itu memang fitnah, tunjukkan ijazahnya asli, berarti Roy Suryo betul fitnah. Lah ini barang yang dituduh disembunyikan di kolong gorong-gorong, tapi sudah memutuskan bahwa orang yang mempertanyakan melakukan fitnah. Jadi ketika hukum tidak adil yang terjadi seperti ini dan akan terus berlanjut. Karena kan hati nurani kita sesungguhnya, semua orang itu kan meyakini keadilan itu harus ada di setiap individu, setiap nurani orang. Ketika polisi nggak adil, maka penolakan akan terus dan secara akumulasinya akan semakin besar. Benar, Cak Dodo, yang Anda sebutkan. Mahfud MD juga menyatakan ini akan menjadi bumerang jika seandainya kasus ini bergulir di pengadilan. Kenapa? Hakim akan menggunakan logika. Kalau pencemaran baik fitnah, apa yang difitnah? Katakan, ijazah Jokowi palsu, tunjukkan kalau itu fitnah. Nah, makanya, dan juga, ini Pak, ini bukti ijazah saya palsu, ijazah saya asli. Artinya, Roy Suryo memang fitnah. Tapi kalau tidak bisa membuktikan ijazah, ini bahaya Cak Dodo. Jadi sekarang segala orang-orang gc dikeluarkan Cak. Untuk apa? Membela mati-matian si Jokowi. Ya, ini ironis sekali. Jadi, kalaupun nanti di pengadilan kita juga bisa menduga hakim dan mungkin jaksa dan pengacara mereka itu bisa jadi akan menemukan pasal-pasal lain yang intinya untuk menyelamatkan wajah Jokowi dari carut-marut dan dari gempuran masyarakat secara luas yang meskipun tidak diadili pun, kata Rias Rasyid, mantan Menteri Oda, kasus ini menggantung pun bagi orang-orang yang punya akal, yang menggunakan akal sehat, itu percaya ijazah Jokowi palsu. Nggak harus diputuskan pengadilan. Itu sudah percaya dan meyakini
ijazah Jokowi palsu. Ini kata Prof. Rias Rasyid. Jadi meskipun nanti di pengadilan para pengacara, jaksa, dan hakim terdistorsi oleh para termul sehingga mencari pasal-pasal yang memungkinkan untuk Jokowi tidak hadir dan tidak menunjukkan ijazah di pengadilan, itu sangat mungkin. Karena mereka mendapatkan keistimewaan tersendiri bagaimana Jokowi ini harus selamat mukanya, harus selamat harga dirinya, segala cara dilakukan. Padahal di sisi lain, diselamatkan atau tidak, publik sudah meyakini bahwa secara logika, secara akal sehat, dari perjalanan kasus selama ini, publik sudah menyimpulkan ijazah Jokowi palsu. Tidak usah final lah. Menggantung aja terus ini ijazah palsu. Sudah rusak dia. Kenapa? Karena semua orang yang pakai logika tidak akan percaya bahwa dia punya ijazah asli. Hanya orang-orang tertentu aja yang mau percaya itu. Semua orang yang pakai akal sehat pasti tidak percaya, Pak. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan kan kira-kira gitu. Pasti begitu. Saya kan tidak mau bicara soal kriminalnya itu ya. Saya bicara sebagai seorang guru tentang etika di sekolah saya. Saya kan mengajar etika. Dari dua hal saja, itu mestinya dia sudah hancur. Hilangnya semua dokumen riwayat hidup dia di KPU Solo, di KPU Jakarta, di KPU Nasional. Dalam kasus ini, Cak, aparat penegak hukum benar-benar melecehkan akal waras. Dan ini akan berimbas kepada rezim pemerintahan Prabowo. Satu, kan bagaimana si Polda Metro Jaya diobok-obok seperti disebutkan oleh pengacara Suryo oleh kubu geng Solo. Yang kedua, Kejaksaan Agung juga sama, Cak. Kenapa mendadak Anda masih kenal, Cak, tentang Rasman Arif Nasution, pengacara itu? Betul. Ya, musuhnya Hotman Paris dan sudah divonis inkrah ya. Bahkan sampai Mahkamah Agung dia ditolak kasasinya. Ini lucu, Cak. Mendadak dia muncul ke publik membela polisi yang menerbitkan P21. Tidak salah. Persoalannya adalah Anda ini terpidana 1,5 tahun penjara, sudah inkrah. Kenapa tidak segera dieksekusi oleh Jaksa Agung? Seperti itu, Cak Dodo. Ya, atas nama hak berbicara, atas nama hak berpendapat, mereka ini seperti orang betul ODGJ. Tidak lagi menggunakan etika, adab, dan kesopanan. Seseorang yang cacat ngomong tentang kebersihan. Seseorang yang kotor ngomong tentang kesucian. Kan aneh bin ajaib. Dan ini selalu dipertontonkan kepada kita, supaya kita ini emosinya terpancing. Karena mereka selalu menampilkan hal-hal di luar biasa, hal-hal yang mengusik rasa batin kita, kejujuran kita, itu untuk berkomentar. Dan memang kita akhirnya tidak bisa berkata apa-apa lagi melihat kelakuan geng Solo ini mengobok-obok keadilan, mempermainkan perasaan masyarakat secara luas, dan juga mengeksploitasi hukum untuk kepentingan mereka, kelompok mereka sendiri. Mereka sekali lagi mendapatkan keistimewaan untuk proses-proses yang selama ini berjalan. Sementara orang yang sekedar mempertanyakan ijazah Jokowi palsu atau asli itu dikriminalisasi dengan pasal kegaduhan. Kan ini aneh. Sebelum Cak Dodo memberi kata-kata mutiara, sekali lagi, Sobat Doder, ada cuma 3 opsi ketika sidang ini digelar. 1, sidang digelar, tapi Jokowi tidak pernah hadir. Artinya dihentikan karena sudah cacat prosedural. Kedua, sebelum sidang, Prabowo sebagai presiden mengeluarkan abolisi kepada Roy Suryo dan Dr. Tifa. Artinya apa? Tidak ada sidang, tidak ada Jokowi tampil di sana, tidak ada pembuktian ijazah Pak Jokowi. Yang kedua, saat persidangan mendadak Kejaksaan Agung menghentikan oleh kasus karena berbagai alasan. Jadi tidak terbukti lagi bahwa ijazah Jokowi selamanya monggo Cak Dodo. Ya, apapun skenario-nya, monggo silahkan dan gunakan sebesar-besar untuk kemakmuran Jokowi dan gengnya. Tetapi rakyat tetap punya catatan sendiri. Apapun hasilnya nanti di persidangan, apakah asli atau palsu, atau menggantung, mengambang, tidak ada akhirnya, publik yang punya akal waras, sebagaimana yang disampaikan Prof. Rias Rasyid, sudah percaya
dan tidak akan berubah lagi bahwa ijazah Jokowi palsu. Karena perjalanannya sudah menunjukkan data-data, fakta, kesaksian, alumni, dan apapun yang muncul di layar kaca kita, layar handphone kita, sudah menyimpulkan bahwa ijazah Jokowi palsu. Nah, kemudian mereka untuk menutupi kekurangan atau menutupi untuk memperbaiki nama baik Jokowi, mereka berbalik arah dengan menuduh Tiva dan Roy Suryo membuat kegaduhan. Padahal, kata Rocky Gerung, yang membuat kegaduhan itu ya Jokowi sejak 2 tahun yang lalu. Kalau dia menunjukkan sejak itu, ya tidak akan ada lagi kegaduhan. Jadi jangan dipelintir-pelintir, jangan dibolak-balik, jangan jangan dimanipulasi untuk kepentingan kelompoknya Jokowi. Terima kasih Sobat Luder, selamat menjalankan aktivitas sehari-hari. Cak Dodo, Assalamualaikum, salam MNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam freedom and fairness.